Kemarin US ASEAN Economic Council ya, itu ada 20 orang courtesy call ke kantor saya, dan ini yang kedua kali. Memang waktu setahun yang lalu mereka datang, sekarang datang lagi. Yang saya kaget adalah bagian akhir daripada statement mereka. Dia bilang, kami melihat bahwa Indonesia 18 bulan terakhir ini jauh lebih bagus dari 15 tahun terakhir ini. Oh. Saya bilang 18 bulan dibandingkan 15 tahun. Itu statement mereka. Yeah. Saya sampai 3 kali tanya, saya bilang, are you sure? Dia bilang, iya. Ini bukan persepsi saya, tapi persepsi yang banyak. Kemudian saya kemarin terima lagi dari Deutsche Bank, itu grup investor itu ada mungkin 20-an orang. Mereka memberikan statement yang sama, bahwa memang dirasakan sekali bahwa pemerintah itu cepat memberikan respons terhadap masalah. Saya tidak katakan tidak ada masalah ya. Kita mampu mengintegrasikan kementerian-kementerian itu sehingga bekerja secara holistik gitu ya. Jadi teamwork itu yang paling nomor satu. Yang paling penting lagi itu pemotongan peraturan-peraturan sehingga membuat menjadi lebih efisien gitu. Inefisiensi itu kan menjadi salah satu musuh terbesar kita dalam semua bidang, baik itu peraturan, baik pendanaan dan sebagainya. Kami bertemu selalu menyelesaikan bersama-sama. Jadi tidak ada penanganan itu tidak holistik. Karena kalau setiap kementerian bekerja sendiri-sendiri, nanti ketemunya nggak jelas. Betul. Nah, hal semacam ini saya kira baik, dan tapi on top of itu semua, menurut saya itu kan ketauladanan. Jadi leadership by example itu menjadi penting. Jadi banyak orang misalnya mengkritik presiden, saya kira sah-sah aja, asal kritikannya itu konstruktif. Nah, kesederhanaan presiden ini, kemauannya turun ke bawah, itu oleh orang lain sangat diakui. Saya misalnya pergi 3 minggu yang lalu ke Stanford dengan ke Berkeley. Mereka itu mengakui bahwa Presiden Jokowi itu keunikan seorang pemimpin dunia sekarang begitu, pemimpin di dunia ini. Tapi kita sendiri kadang-kadang mengkritik itu destruktif gitu. Nah, yang saya mau himbau supaya kita ini mengkritik pemerintah itu konstruktif. Tidak salah mengkritik, sangat baik. Tapi kalau mengkritik tanpa data, tanpa dasar yang benar, itu jadi destruktif. Jadi mengkritik yang membangun begitu. Jadi kita harus belajar kalau mau mengkritik pemerintah itu dengan kritikan yang membangun. Betul. Nah, kalau itu kita lakukan, ini kan untuk kepentingan semua bangsa. Nah, presidennya sekarang mau memberikan contoh, ya kita juga harus apresiasi. Saya bilang juga sama beberapa teman-teman tadi malam, saya bilang, kalian kalau mau ngeritik kami, kritik aja, tapi Anda harus bicara dengan data. Kalau Anda hanya bicara katanya, itu menjadi destruktif. Saya katakan tadi contoh balik lagi misalnya di bidang energi. Itu sekarang kita memotong peraturan itu dari 104 sampai tinggal 6. Oh, banyak sekali Pak. Dari 104 tinggal 6 itu belum dampaknya itu ke 52.000 ketentuan-ketentuan yang kita hilangin, yang tidak perlu. Yang satu sama lain kadang-kadang saling tabrakan. Saya senang sebenarnya yang bantu kami ini, katakanlah di bagian saya itu anak-anak muda, yang mereka sangat lihat detail gitu. Jadi misalnya membikin PP, mau revisi PP relaksasi itu. Tadinya kan dibikin besar-besar, sekarang enggak, lihat per item. Mana yang sudah bisa, mana yang belum. Apakah ini melanggar undang-undang? Sebenarnya kita tidak usah bicara itu. Karena kita sudah membuat sebenarnya, saya tidak mau menyalahkan yang lalu ya, saya nggak suka. Tapi tahun 2009 Undang-Undang Minerba itu keluar, belum ada peraturan pelaksanaannya, sehingga baru 2014 terlambat. Nah, terlambat dari situ sudah di-ban, tidak boleh lagi ekspor. Tapi sekarang bagaimana solusinya? Kita pada dasarnya mencari solusi untuk ini. Tapi ada yang komentar, oh mau jual tanah airnya. Enggak lah. Kita ini tahu lah, saya kan juga udah berapa kali mau mati buat negeri ini. Yang ngomong itu belum, yang udah ribut. Kita melihat anak-anak muda yang hitung. Saya bilang hitung kalian. Dan mereka hitung dengan cermat gitu. Nah, banyak lagi aspek lain dari kekayaan laut. Ikan sekarang kalau udah bicara. Ikan itu mungkin beberapa 400 triliun kita bisa dapat per tahun dari situ. Kalau kita lola dengan bagus. Nah, belum kita bicara tadi peternakan ikan di laut dalam. Itu bisa dilakukan. Dan di Amerika kemarin saya di brief,
mereka bisa lakukan. Di Swedia mereka lakukan. Indonesia juga bisa lakukan. Ada Tinggal berapa kita tempat. mau atau tidak gitu ya Pak ya. Sekarang kita tinggal berdayakan dalam negeri. Itu sebabnya sekarang misalnya Bapak Presiden minta penggunaan lokal konten. Penggunaan sebanyak mungkin dari dalam negeri. Kita bisa buat. Anak-anak Indonesia, diaspora itu banyak. Ada yang di Berkeley, ada yang di Stanford, IITB, UI. Banyak sekali yang hebat-hebat. Tinggal kita kasih kepercayaan untuk mereka tadi membuat ini lebih bagus. Tadi misalnya, ada seorang anak SMA kelas 3. Itu nilainya 10 matematiknya. Itu dia membuat laporan. Saya baca dia selama 3 minggu internship ke kantor kami. Hebat sekali, dia membuat summary mengenai listrik kita yang sedang dibangun. Di mana, berapa besar, statusnya bagaimana, kapan COD dan sebagainya. Itu kalau kita gunakan, sekarang saya tadi bicara sama Pak Purbaya, Pak Pur, Anda tinggal meneliti nih laporan ini, karena data ini penting, sehingga kita tidak bisa dibohongin. Yang terjadi selama itu, pemimpin banyak senang dengar laporan aja, sekarang kami cek, Presiden mau begitu. Misalnya, itu dilakukan. Sehingga dengan begitu PLN tidak bisa bohong-bohong sama kita. Nanti apa yang sudah dilaporkan oleh Pak Sofyan misalnya saya akan cek dalam seminggu lagi ke depan atau 10 hari saya dapat, saya bilang kalau betul ya saya bilang oh Anda hebat, tapi kalau nggak betul hati-hati Pak Sofyan. Nah, manajemen seperti ini itu menurut saya bagus dan Presiden maunya begini. Karena kalau kita pergi resmi-resmi lihat pastilah karpet merah. Betul. Jadi tapi kalau tadi ada orang tak datang secara tertutup melihat. Karena saya tentara, saya suka gitu. Saya bilang, Pak Purbaya, tuh kau kirim tuh ke sana. Dan dapat laporan. Makanya ada kemarin misalnya pelabuhan yang dibilang, oh kami aman-aman. Saya kirim Sabtu, foto. Kelihatan, ternyata antri. Nggak bisa kamu bohong. Nah hal semacam ini sekarang manajemen ini kita lakukan. Betul. Ini perubahan-perubahan yang menurut saya sangat terstruktur. Tapi itu tercermin ya, kalau Anda lihat pertumbuhan ekonomi kita. Kuartal ini kan kita 5,18. Ya saya tidak tahu kuartal kedua nanti. Ya itu satu bukti bahwa kita sudah berhasil membalikkan ekonomi itu dari mulai penurunan sejak 2012. Ekonomi kita itu kan menurun sejak 2012. Nah, mulai berhenti menurun itu kuartal 4 tahun lalu. Mulai kita lihat naik itu adalah kuartal pertama tahun ini. Nah, kuartal kedua kita akan baik. Nah, satu. Hasil survei juga yang dibuat CIS misalnya. Popularitas pemerintah 66,5%. Tapi itu oke, masih data survei. Tapi kalau Anda lihat tax amnesty, itu membuat satu bukti lagi bahwa market ini, bahwa pasar ini mempercayai pemerintah. Betul, ya. Trust, ya saya ulang ya, trust, kepercayaan itu yang paling penting. Dan ini bisa dibuat, kita ukur Anda nggak bisa mendikte market. Biarpun Anda presiden, raja sekalipun tidak akan bisa diatur. Baik. Ada perubahan kira-kira nggak dalam mekanisme kerja antara katakanlah antara Pelindo dengan Kementerian Perhubungan? Panggil semua kumpul, kau harus bikin ini begitu, harus jelas. Kalau kau nggak bisa, kau harus tanggung jawab gitu. Karena harus ada jelas directionnya. Jadi mereka bisa. Nah kita akan mulai tanggal 1 Desember. Sekarang persiapan itu sudah kami lakukan. Jadi semua terintegrasi. Bea cukai hadir, kelautan hadir. Imigrasi hadir, karantina hadir, semua sektor. Nah, dengan hadir semua cerita apa masalahnya. Nah, saya kasih target waktu. Saya kasih target waktu. Kau harus sampaikan ini, kau harus bisa ini. Kalau kau nggak bisa, apa alasan kau nggak bisa? Nah, itu sekarang semua jalan tuh mas. Nah, kedua tadi kalau bicara mengenai tol laut. Nah, kita lihat di pantai Timur Sumatera, contoh, saya beri contoh. Itu sekarang kita mau bikin pendalaman. Supaya apa? Supaya kapal-kapal itu bisa juga mendorong di sana. Nah, mendorong situ. Nah, kita kasih ke private sector aja itu, mendalamkan itu. Nah, dia juga bikin uang, kita juga bisa kemudahan. Karena itu akan memotong jalur hampir 200 nautical mile daripada jalur yang biasa. Nah, sementara itu di timur, kita baru menemukan baru lagi. Itu di ada ekonomi hub kita di Dompu. Dompu itu ternyata penghasil jagung yang besar. Sekarang hasil jagung mereka itu sudah 1,2 juta ton per tahun. Kita mau double ini. Malah mereka bupati bilang 1,8, saya diskon dikit lah. Itu menjadi 3,2 juta ton per 2 tahun ke depan. Nah, ini sekarang ada juga ternyata di situ tebu.
gula. Jadi kita juga pengen lihat itu. Saya minggu depan akan ke sana. Ya. Nah, ini akan menjadi hub ekonomi. Nah, tol laut itu salah satu itu menghubungkan simpul-simpul ekonomi tadi. Betul. Supaya membuat cost-nya itu jadi rendah. Ya. Kalau dia bawa kapal ini, cost-nya jauh lebih rendah daripada dia pakai mobil. Baik. Nah, hub ini kita kembangkan. Nanti kita kaitkan dengan Masela. Masela masuk nanti juga ke Merauke. Merauke masuk lagi nanti Timika. Timika masuk lagi nanti di Sorong dan seterusnya. Pentingnya konektivitas Indonesia Nah, itu ya Pak itu ya. konektivitas. Nah, oleh karena itu kita lupa ya bahwa Indonesia 3 time zone. Jadi saya kemarin waktu ketemu Perdana Menteri Jepang, saya menjelaskan pada beliau, itu peta Indonesia saya bawa. Saya jelaskan, Prime Minister dari Merauke sampai ke Sabang ini 7,5 jam flying time. Lebih jauh daripada dari Jakarta ke Tokyo. Itu baru beliau melihat, wah besar sekali. Menunjukkan lokasinya bagaimana South China Sea, di mana Indonesia. Itu baru menteri-menteri Jepang yang ketemu saya baru tahu loh, Baik. Indonesia ini begini besar. Jadi harus seperti Jadi itu ya tol laut penjelasannya, itu Pak ya? tadi memang harus kita Ya. perhatikan. Kita sangat maju. Tantangan sangat banyak. Saya akan melihat atau kita akan melihat dalam 2 tahun ke depan ini, saya kira hasil-hasil akan lebih bagus lagi. Baik. Efisiensi, kemampuan mengeksplorasi, penggunaan hilirisasi yang lebih bagus lagi, kemudian meningkatkan disiplin kita sendiri, dan pada ujung-ujungnya nanti akan bawa kesejahteraan pada rakyat kita. Baik. Ya. Ya.